Oke, cek cek cek. Oke, baik. Kita bakal melanjutin untuk penugasan kali ini ya. Dan di video sebelumnya itu server apa? Cisco kita down ya, nge-lag banget untuk kita ping-ping. Jadi kemarin saya matiin dulu untuk port bagian sini ya. Di area Hong Kong. Jadi Hong Kong ini saya patiin dulu dan kita bakal lanjutin untuk menat yang sebelah sini ya. Seperti yang kemarin kita lakukan di bagian atasnya. Kan bagian atas kita udah nih udah bikin ya kan. Jadi kita bakal lanjutin untuk pembuatan matnya di sini ya. Jadi biasa kita mulai dari sini ya. Habis itu sama multilayer switch ya, nanti bisa kita copy aja gitu ya. Dari apa yang udah kita ini. Jadi biar kayak satu-satu aja sih lebih tepatnya. Di sini kita matiin dulu networknya. Pasang port yang dibutuhkan, yaitu di sini kita butuh namanya fiber optic ya. Kita hidupin. Multilayer switch juga sama di sini. Kita butuh port untuk kita bakal lanjut ya. Ini kita copy aja, kita copy, kita paste, habis itu kita buat di bawahnya. Oke, habis itu kita butuh di sini 4 switch ya, 4 switch. Untuk 2, 4. Oke. Ini juga sama ya. Ini kita butuh ini juga. Di paste ya, sini sama aja sebenarnya. Jadi kita ada punya ini yang kita butuhkan di sini. Nah, habis itu kita tinggal lakuin konfigurasi ya. Ini kita pasang kabel dulu deh. Ini 0 ke 0. Ini 0 ke 0. Ini 1 ke 1. Ini 1 ke 1. Ini 2 ke ini kita benerin aja biar enak ya bacanya. Nah, habis itu kita butuh kabel ini ya, kabel copper untuk menghubungkan antar multi-layer switch ke switch. Oke, lanjut. Ini kita udah punya IP-nya 50, 51, 53. Berarti ini juga ya. Kita beri IP di sini 51. Ini 52, 53, 54. Oke, habis itu udah. Oke. Kita bakal mulai dari kita bakal mulai dari sini ya. Ini kita bisa show ya. SR N SR
Di sini OSPF-nya udah ada. Config D in G0/0/0 IP add 172.19.51.1 255.255.255.0 OSH ING 0/1/0 IP add 19.52.1.0 habis itu exit, kita langsung ke root SPF-nya, SPF 1 network ya. Sini login dulu. Network di 172.19.51.0 atau 2, 3, 4, 255 area 0. Habis itu kita network juga untuk yang area 5 yang untuk network nama 2 ya. Dan di sini kita default information originate. Nah, bisa 2R. Oke, ini kita bisa update. Nah, habis itu kita pergi ke sini ya, kita ke CLI. Habis itu kita enter and configure T interface G0/1/0 IP add 19.53.1 0 SH in G0/0/0 IP add 172.169.54.1.255.255.255.0 SH. Nah, habis itu kita bisa exit untuk langsung root OSPF-nya di sini. Root OSPF network di 172.169.53.0 tuh 234 area 0. Habis itu ada juga 53 ya, 53, 54. Nah, habis itu kita bisa 2WR. Nah, di sini udah nih, yang bagian sini udah kita OSPF-in ya. Kita lanjut bagian sini. Kita kasih IP juga ya, no and configure root interface G0/0/0 IP add 2.19.51.255 SH in G0/1/0 IP add 172.169.53.2.255.255.255.0 SH in G0/2/0 IPS-nya IPS 192.168.30.1 255 subtetnya belum ya, 255 255 255 SH. Nah, udah kita langsung exit, kita bisa langsung ke root SPF 1 root ID di 4.4.4.13. Habis itu kita bisa masukin networknya 172.151.0 itu 23.255 area 0 sama 53. Habis itu habis itu WR dulu lah ya. Kita cek yang di sini kemarin tuh kita konfigurasi apa ya, saya lupa. Di sini bisa kita show run aja ya.
Oh ya, sama IP root ya. Mhm mhm. Kita close saja, kita cek and configure as serveran ya. Di sini kita server untuk cek ya. Di sini kayak gini. Kita pakai IP root, oke. Berarti di sini kita masuk ke 192.168.30. Nah, habis itu kita bisa root sih exit ya. Exit dulu ya di situ. Kita Nah, di sini kita setting NAT inside sama outside-nya dulu ya. Interface G0/0/0 IP NAT outside karena dia keluar. Itu interface G0/0 IP NAT outside in G0/2/0 IP NAT inside. Habis itu kita bisa exit ya di sini root SPF 1. Udah SPF, habis itu bisa akses list 1 permit any, terus akses list itu 01 permit IP any. Nah, habis itu kita bisa lanjut untuk IP NAT inside source IP NAT inside source list 1 in G0/0/0 karena dia yang keluar ya. Terus overload. Nah, gini habis itu kita bisa IP routing. Untuk kita routing IP route untuk kita beritahu jalurnya yaitu 0.0.0.0 ini statik ya. 172.168.53 sih 109.51.1 ya karena ini next hopnya. Terus ini priority-nya kita bisa kasih 10. Habis itu 51, 53, 53. Habis itu kita bisa ke 192. Pirut juga ke ini ke dalam ya. Dalam itu 192.168.30.2. Oke. Habis itu kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke sini CLI, di sini enter and configure the in G0/0/0 IP at 172.109.54.
1 255 255 255 titik 0 sh in g 0 slash 1/0 IP 172.19.52 titik bentar kayaknya oh ya yang ini dulu yang 52.2 sh bentar ya ini overlaps nggak sih 541 masih ini 541 kan di ing no ya di sini kita no in oh ini bukan 541 542 nah itu kita bisa 2R dulu lah ya biar ingat ya in g 0/2/0 IP at 192.168.40.1 255.00 SH habis itu apa lagi ya hmm, exit terus kita bisa kasih kita udah kasih IP kita saatnya masuk ke ini dulu in g 0/0/0 sebagai IP not outside terus in g 0/1/0 IP not outside juga in g 0/2/0 IP not inside nah bisa 2R exit habis itu kita bisa akses kita bisa IP root lagi routing OSPF F1 network di router ID dulu router ID di 4.4.4.4.13/14 lakukan change habis itu kita bisa masuk ke networknya 172.169.54.0 tuh 2 di 0 194 ada 52 sama 192 ya 192.168.40.0 nah habis itu kita bisa exit di sini ya oh enggak router Skype belum masuk lagi habis itu kita bisa masukin default information of service organization nah bisa exit habis itu kita bisa kenapa kita harus pakai OSPF di sini sedangkan hmm, bentar ya apa ini yang bikin eh, kemarin itu servernya down ya enggak sih harusnya ya enggak ini udah lanjut ya kita lanjut ke IP routing IP root nah, access list itu udah belum ya? Belum ya berarti kita ke access list 1
permit any, terus akses di satu permit any and any any IP route di no 172.1.19.1 enter ya. Habis itu kita di sini bisa hapus sama 52. Habis itu kita bisa ke 192 juga, 192 68 40 titik 2. Habis itu bisa kita do WR di sini. Nah, habis do WR ada yang belum kayak di sini itu ini IP not inside the source list, satu in g interface g no/no/no overload to WR. Terus kita lanjut ya untuk ke multilayer switch di sini. Multilayer switch di sini udah ya, kita kecilin dikit lah ya. Sini enter no and config t mls. Di sini kita bikin VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 VLAN 30 name VLAN underscore 30. Habis itu kita bisa exit in VLAN 10. Kita masukin IP-nya IP at 192.168.1.1 overlap nggak sampai atas ya. Ntar ya, kita coba cek dulu di sini 192.168.1 192.168.1. Oh, di sini enggak ya? Di itu 255.255.255.0. Oh iya enggak ya? Habis itu in VLAN 20 in VLAN 30 3. Habis itu in VLAN 1 kita kasih default ya, itu 30.31. Habis itu kita bisa apa ya? Kita bisa exit untuk IP routing dulu ya, biar bisa kita route IP in get 0/1/1/1 itu yang ke arah switch ya. Terus kita bisa switch port mode trunk, switch port trunk VLAN
trunk, load, VLAN, all, ambigu, oke, all. Habis itu in VLAN, lagi. In G0/1/0/2 habis itu switchport mode trunk, switchport trunk, low, VLAN, all. Terus itu kita bisa 2R dulu ya. Bentar ya, di sini saya salah ngetik jadinya kayak gitu ya. Jadi kita langsung switch saja lah ya. And sambil nunggu itu configure in VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 VLAN 30 name VLAN underscore 30. Habis itu kita bisa ke interface F0/1 switch port mode trunk. In F0/2 sampai 6 di sini. Range-nya iya. Range. Nah, switchport mode access switchport access VLAN 10. Habis itu in F/6 sampai 7 sampai 18. Switchport mode access switchport access VLAN 20. Habis itu dari 18 sampai 24 19 switchport mode access switchport access VLAN 30. Itu kita bisa 2R. Di sini 2R ya. Habis itu jangan lupa IP exit, IP routing, IP root 234 234 192.168 titik 30.1. In VLAN 1 no IP at 172 8.30.1 255.255.255.0. Dua IP routing IP root 234 223
34 192.168.30.1 itu PR. Oke, yang sini udah, ini udah, tinggal sebelah sini. And configure VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 VLAN 30 name VLAN 10 exit terus in F0/1 switch port mode port mode terang. Terus in F0/2 sampai 6 range-nya mana, range switch port mode akses switch port akses VLAN 10 in range 0/7 sampai P18 switch port mode terang switch port kok switch port mode terang switch port mode akses switch port akses VLAN 20 itu in 9/4 switch port mode akses switch port akses VLAN 30 WR du oke. Kita bisa udah ya. Aduh ya Allah. Baru 30 menit. Tinggal ke sini ya. Oke, habis itu VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 VLAN 30 name underscore VLAN underscore 30 habis itu in VLAN 10 IP at 192.168.1.0 itu 255.255.255.0 itu in VLAN 20 2 VLAN 30 ini 3 habis itu in VLAN 1 dia tadi 4 ya, ini berarti
42. Itu kita bisa 2R dulu ya, habis itu exit, kita beri hostname dulu ya, hostname MLS min 40, udah gini aja. IP routing IP in G0/1/0 Swissport nggak ada satu di astaga. Swissport mode terang, habis itu Swissport terang allow VLAN all, habis itu exit in G1/0/2 Swissport mode terang, Swissport terang VLAN all VLAN all, exit IP routing IP root 192.168.16.40.1 2R. Terus kita bisa ke sini, kita ke CLI and ini CLI, habis itu sini ya, config VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 VLAN 30 name VLAN underscore 30. Habis itu exit in F0/1 Swissport mode terang, terus in F0/2 in F range sampai 6 Swissport mode akses Swissport akses VLAN 10, sini 7 sampai 18 Swissport mode akses Swissport akses VLAN 20. Habis itu Android 19 sampai 24 Swissport mode akses Swissport akses VLAN 30. Udah kita do WR di sini ya, and configure. Habis itu VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 VLAN 30 name VLAN underscore 30 in exit in F0/1 Swissport mode terang, terus in F range F0/2 sampai 6 Swissport mode akses Swissport akses VLAN 10, habis itu 7 sampai 18 Swissport mode
akses, transport akses, VLAN 20, terus member sampai 24, support mode akses, support akses, VLAN 30. Itu kita bisa di WR. Nah, terus kita kasih PC di sini ya. PC 1, 2, 3. Ini di sini ada kurang ke bawah ya. Ini kita ke bawah ini. Ini copy paste. Oke, terus kita bisa kasih kabelnya ya, sesuaiin. Tadi kan eh, yang dua ini VLAN 10. Nah, ini VLAN 10. Terus tadi 7 ya, 7, 8. Nah, 9 bisa kita, oh, 8 bisa kita pakai ya, 8. 8 terus sama 19. 19. Nah, ini VLAN 30. Nah, di sini juga ya. Di sini 2 ke 2. Habis itu ini tadi berapa di sini? 8. Oke, 8 ke ini. Di situ tadi dari ke di 19 ke 19. Oke, ini juga ya kita bisa kasih 2, 2, 8, 19. Oke, 2, 2, ini 8, ini 19. 2, 8, 16, 19. Oke, udah semua. Sebentar ya, saya mau ngambil minum dulu, gitu ya. Kita pause dulu. Oke, jadi kita bakal lanjut ya untuk pembuatan ini ya. Nah, tadi kan kita udah ini kita kasih IP sekarang ya. Di desktop ini kita kasih IP 192.168.1 titik berapa ya di sini 10. Oke, default gateway-nya 192.168.1.1. Oke juga ya. Nah, DNS server ya nanti kita bisa testing untuk di bagian yang sebelah sini ya. Kita ngambil DNS ini nanti atau tri.com deh ada nanti. Yang penting kita kasih IP dulu di sini ya, desktop ke IP configuration 2.20 2.10 ini aja 2.1 ini 3.10 3.1 20. Nah, di sini juga ya desktop IP. Ini udah versi berapa? Dua, dua. Di sini 21.
Habis itu sini tiga 20 31. Nah, ini coba kita ping dulu ya. Ya, udah bisa ya. Ini udah bisa nih. Oh, nggak bisa lagi, tadi bisa, nggak jelas. Nah, coba ini ping keluar deh. Jadi di sini bisa ya dan ya successful. Oke. Habis itu kita ke sini, kita kasih IP juga ya. Sini sini 30. Ini 2.30. Next ini juga ya. Ini 30. 31. 40. Oke, terus ini desktop. Oh, dua titik 40. Dua 3.40. Ini 3. Oke, di sini udah ya. Saya tandain dulu deh. Oke, udah ya, di sini udah. Nah, tapi di sini belum kita hidupin nih part yang ini kayak sini. Tapi di dalam udah bisa kan. Oke, hidupin satu lah ya. Eh, onin.
Oke. Di sini masih nggak mau deh. Oke, kalau misalnya kita ping ini dari sini ke sini, find progress lagi deh. Hmm, kita buka CLI-nya. Loading full, loading full. Lagi saling kenalin. Kita tunggu dulu. Nah, ini baru bisa nih. Dari segi root ke bukan ini. Nah, bisa jalan. Saya coba ping lagi dari sini ke sini. Tadi bisa. Oh. Hmm. Maksudnya saya mau coba gitu. Ini bakal saya hidupin satu-satu. Jadi pelan-pelan dulu ya. Takutnya kalau dihidupin semua langsung down lagi kayak kemarin. Oh ya, kita save dulu ya, jangan lupa. Sini, jangan terus sini. Udah bisa. Dekat-dekat. Dia udah ada root itunya belum? Belum ya di sini. Ngapain kok close? Exit. Itu kita belum masuk ke root BGP. Ini root BGP 2, 3, 4, 5. Redistribute SPF 1. Dia sukses ya, nih sukses. Sini juga harusnya ada sukses. Sini udah belum di redistribute ya. Udah.
SH Run. Hmm, di sini juga belum. Udah ya, hasilnya belum. BGP 4 tuh 2 3 4 5. Terus kita redistribute SPF1. Habis itu kita hidupin port ke itu. Ini ngeload ulang ya. Nah, jadi kira-kira begitulah ya. Nah, nanti di sini kita juga bisa coba ya untuk mapping kayak yang sebelumnya, yang di video sebelumnya gitu. Nanti ini dia bakal request ke sini, nah nanti dia bakal ke atas gitu. Dan di sini kita bakal lanjutin untuk jadi bagian atas ini kita udah selesai. Eh, kita masuk ke bagian sini ya. Aduh, seru banget ya. Nah, ini ya. Jadi kita dipasin dulu lah ya. Oke, kita masuk ke, aduh, kita masuk sini. Ke 991. Habis itu kita patiin, kita pasang portnya. Lalu kita hidupin. Habis itu ini dia punya dua filter lagi ya. Oke, jadi di sini switch, 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 switch 960. Nanti switch itu, oh berarti ini nggak perlu pakai itu, udah nggak apa-apa deh. Sekarang berubah juga ya di sini. Nah, jadi nanti ini dia ini ke sini, klik 00 11. Ini ya, habis itu dari sini ke sini. Nah, nanti dari sini itu ke sini. Oh, ini kita pasang root server, server 1 2 3, sini 3 ya. Habis itu kita pasang dulu ya, 1 2 3. Tuh, ini kita pasang. Habis itu kita cek di selanjutnya ya. Nah, di sini ini multi layer switch lagi. Kita ke switch, multi layer switch di sini. Multi layer switch ini dia punya 5 server sama 1 switch. Multi layer switch sini sini ya. Habis itu dia punya si server 1 ini yang di bawahan lagi. Oke, 1, terus ini 2,
3, 4, sama 5. Jadi kira-kira gini. Nah, di sini itu G1 sama F01. Ini G ke G ya. Ini eh, kemarin ini di sini 2 switch lagi. Sini sama di sini. Yang mana nanti itu dia punya bawahan lagi. Jadi kita fokus dulu yang di sini. Dan sini. Oke, 01, 0. Sini F01. Oh, ini gigabit semua ya? Bentar. 3560. Oh, ini salah. 3560. Nah, di sini eh, masuk ke FA10. Ini F1 sama 1. Ini F2 sama F2. Ini G. G1. G1. G2. G2. Nah, deh. Habis. Udah tinggal kita hubungin di server-servernya. Di situ ini ada top channel di sini. Ini top channel. Habis itu apa lagi ya? Kita ini dulu. Terus dia punya area gedung X sama gedung Z di sini. Gedung A sama pakai router di situ. Mantap lagi ya. PC, ini PC, laptop, sama router. Ini jadi punya dua ya. Nah, habis itu di situ ini kehubung. Oke, ini hubung ke sini. Enggak. Ini 01.
nggak kelihatan lagi itu. Taruh F aja lah, F1. Ini F1 belas nih maksudnya. Di sini ini 2 belas. Oh salah, di sini itu bukan PC, tapi laptop. Di sini juga 12, sini 14. 3. Nah gini ya, habis itu sebelah sini juga sama. Kayaknya kita copy aja kali ya. Ini kita copy, paste. Ini juga ya. Satu, satu. Ini 0, 0, 11. Ini 1, 2. Ini 0, 12. Habis itu ini 3, 3, 1. 13 ini. Terus ini 4, 1. 14. Terus kita tanda-tandain dulu lah ya. Itu not overload ya. Ini kita tandain ya agak orange gitu. Hmm, sampai sini lah ya. Oke, habis itu di sini novel. Ini ada ini. Habis itu ini dia punya ini. Kita geser, ya, kita geser. Ini si orange.
Oke, habis itu yang bulat ya, ini kita kasih warna, oke, hijau, hijau, hijau ungu lah ya. Oh, ini juga ungu, harus biru, biru sama kuning. Oke, jadi topologinya begini, terus kita kasih keterangan, public server, zero trust. Oke, di sini terusnya public server, zero trust. Sininya overload. Atau kenceng banget deh. Nah, ada nggak apa-apa. Polymer, polymer, polymer. Habis itu ini data center, data center. Habis itu di sini kita bisa ini tadi NAT overload, RGRW polymer ini RGRW ini polymer. Habis itu di sini server farm, distribution network, sama ini sebagai distribution network. Habis itu gedung X, gedung Z. Ini gedung X, ini gedung Z. Sebagai not overload. Hmm, Oke, mungkin untuk video kali ini cukup dulu ya. Kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya. eh, Konfigurasi bagian bawah di sini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.